Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, hadirin semua, hari ini kita lanjutkan perkuliahan pakar tentang fisiologi reproduksi pria. Nah, jadi fisiologi reproduksi pria itu dia dibagi menjadi bagian eksterna dan bagian interna. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas sedikit tentang kelenjar kelamin pria yang membantu proses daripada fungsi reproduksi genitalia atau reproduksi pria ini. Bagian eksterna itu penis terdiri atas penis dan skrotum, ya, reproduksi pria. Kemudian bagian interna itu testis, ada tubulus seminiferus, ada epididymis, ada vas deferens, ada saluran ejakulasi dan uretra. Kemudian untuk kelenjar kelaminnya itu ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, ada kelenjar Cooper. Jadi kalau secara umum itu nanti bagian eksterna ini lebih berfungsi untuk koitus, ya, untuk segama, sedangkan bagian interna ini nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat bagian organ reproduksi eksterna ini tadi ada penis dan skrotum. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat struktur anatomi daripada penis, ya, dia menggantung di depan skrotum. Nah, seperti ini, ya. Kalau gambar paling bawah lah bisa kita lihat, ya. Nah, fungsi utamanya adalah untuk kopulasi. Kopulasi itu bahasa lainnya koitus, bahasa lainnya adalah bersenggama, ya. Kemudian pada bagian ujungnya ini, kalau ini kan masih nampak nih, kalau ini nggak udah dikitan. Nah, ini udah yang di bawah sudah dikitan. Pada bagian ujungnya ini, ya, perhatikan ya adik-adik semua. Pada bagian ujung ini adalah disebut dengan preputium. Nah, preputium inilah yang dikitan atau disunat pada laki-laki. Ya, kenapa harus disunat secara medis? Secara medis, pada saat dia sudah balik, ya, dia akan mengeluarkan cairan sperma dan juga mulai dari kecil dia sudah berkemih, maka nanti cairan sperma ini jika tidak habis keluar, ya, maka dia akan menumpuk di gland penisnya ini, ya, pada bagian bawah gland penisnya ini yang namanya adalah smegma. Nah, jadi ketika menumpuk di sini, ya, itu menjadi kotoran, menjadi sumber penyakit, ya. Jadi kalau tidak bersih maka itulah menjadi sumber infeksi bagi seorang anak laki-laki. Makanya secara medis baik untuk dikhitan. Nah, makanya baik Islam maupun non-Islam mereka juga sudah mempraktekkan untuk mengkhitan preputium ini sehingga menjadi tidak mudah untuk terserang penyakit. Nah, yang dikhitan itu preputium ini, ya, kulitnya ini, ya, jangan yang dikhitan gland penis ini. Karena pernah kejadian itu dan heboh, masuk ke dalam koran dan menjadi heboh nasional. Pernah terjadi yang dikhitan itu adalah gland penis ini. Hampir 2/3 terpotong. Nah, makanya jadi dokter itu harus punya skill. Kalau nggak bisa diklaim di preputiumnya, maka pakai cara lain. Buka, potong aja di bagian preputiumnya depan, kiri, kanan. Jangan diklaim ditarik semua, nanti kalau ditarik semua terklaim juga gland penisnya, dipotong lah itu. Jadi selesailah anak laki-laki itu. Jadi dulu pernah sempat kejadian. Jadi jangan terulang lagi kondisi-kondisi yang seperti itu.
Udah, bagian-bagian dari penis itu ada 3 bagian ya. Ada bagian gland penis, ini dia bagian gland penis ya. Kemudian ada bagian corpus penis, kemudian ada bagian radius penis. Nah, pada bagian corpus penis ya, corpus penis yang di sini ya, itu ada 2 saluran ya, ada 2 saluran. Kalau kita lihat penampangnya seperti ini, nah ini dia. Tapi dia sepanjang ini jalan ini ya. Jadi nanti di sini ada corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Ya. Kemudian ada uretra. Uretra itu yang di bawahnya. Ini uretra. Ini, ya. Jadi uretra ini nama lainnya nanti uretra itu ada uretra externa ya. Pada bagian ini muara uretra externa, orificium uretra externa, dan ada orificium uretra interna. Kalau interna nanti bagian dalam. Nah, jadi ini tempat saluran kencing atau untuk dikeluarkannya kemih, air kemih ya. Oke, dah yang terakhir untuk pada bagian penis ini ada disebut dengan frenulum. Nah, ini dia frenulum nih. Nih. Kalau tulisannya ini nampak nih, frenulum. Nah, frenulum. Dia dari korpus bergabung ke gland penis. Nah, ya. Apa fungsi daripada frenulum ini? Bagi seorang laki-laki itu adalah pusat sensoris. Pusat sensoris. Sama seperti bagi seorang wanita yang pekan lalu kita pakar tentang reproduksi wanita. Kalau wanita itu ada pusat sensorisnya ada pada bagian eksterna dan bagian interna. Kalau bagian eksterna itu klitoris, bagian interna itu ada G-spot. Kalau pada laki-laki itu frenulum. Jadi frenulum ini kaya akan pembuluh darah. Jadi ketika pusat untuk rangsangan seksual. Oke, kita lanjut ya. Nah, organ reproduksi eksterna yang kedua adalah skrotum. Pada laki-laki normal, itu skrotumnya ada 2, kanan dan kiri. Ya, apa fungsi daripada skrotum ini? Nah, ini skrotum nih, kulit skrotum nih ya. Ya, skrotum ini fungsinya melindungi testis karena di dalamnya ada testis. Nah, ini testis kiri dan kanan ya. Kemudian yang fungsi yang lainnya adalah mengatur suhu yang sesuai dengan spermatozoa. Nah, jadi spermatozoa itu sel sperma. Jadi ketika dia mengkerut, ya, dia bisa mengkerut dan dia bisa melebar. Nah, kemudian di tengah-tengah ini ada septum. Nah, ini septum ya. Kemudian ada otot dartos namanya. Nah, di dalamnya ini, di dalam kulit skrotum ini ada otot dartos. Dan ada otot kremaster di dalamnya lagi. Apa fungsi otot dartos dan kiri kanan ini ya? Otot dartos dan otot kremaster. Jadi kalau dibuka itu, yang pertama ada kulit skrotum, kemudian ada otot dartos, kemudian ada otot kremaster, baru ada testis di dalamnya. Antara satu testis dengan testis yang lainnya itu dipisahkan oleh septum. Apa fungsi daripada otot dartos ini? Otot dartos. Otot dartos itu berfungsi untuk menggerakkan skrotum, menggerakkan skrotum itu untuk mengerut dan mengendur. Jadi mengerut dan mengendur. Jadi ketika pada suasana yang dingin, ya, maka mungkin bisa dilihat skrotum daripada laki-laki itu dia mengerut. Ya, tujuannya apa? Supaya panas daripada testis dan organ skrotum ini mendekati abdomen sehingga suhunya itu bisa disesuaikan dengan suhu tubuh. Ketika dia suasana yang panas, otot dartos ini akan mengendur, melebar dengan tujuan adalah untuk menghilangkan atau mengeluarkan, membuat diameter skrotum ini semakin lebar sehingga
berfungsi untuk melepaskan panas. Nah, kita lanjut ke otot kremaster muscle ya. Kalau kita lihat dari serat ototnya merupakan otot lurik nih, ya, dari terusan dari dinding perut ya. Fungsinya adalah pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Jadi kalau kita lihat tadi dari bagian luar skrotum, kemudian ada lapisan di dalamnya lagi ada otot dartos, kemudian ada otot kremaster, ada testis. Nah, oke. Sekarang kita lanjut untuk bagian internalnya. Bagian internalnya. Yang pertama adalah testis ya. Ini kalau kita lihat, ini testisnya nih. Ya, ini testisnya nih. Ini testisnya. Ya, oke. Dah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, apa fungsi testis itu? Fungsinya adalah memproduksi hormon testosteron. Ya, memproduksi hormon testosteron yang menyebabkan lelaki itu mengeluarkan sifat kelelakiannya. Jadi menyebabkan hormon seksualnya keluar. Mulailah dia mimpi basah, ya. Mulailah suaranya itu membesar, ya. Kalau istilahnya pecah lah, kalau udah balik itu pecah suaranya kan, lebih gagah gitu ya. Kemudian orangnya semakin tinggi, ya. Kemudian bahunya semakin melebar. Nah, tentunya yang paling penting adalah dia sudah mengeluarkan sperma. Nah, makanya selain mengeluarkan testosteron, dia memproduksi sperma. Jadi kalau kita lihat ini, di sini ada lobus. Nah, lobus 1, 2, 3. Kalau adik-adik lihat ini kan cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau kita buka yang aslinya, kalian lihat secara histologi, ya, kalian lihat secara mikroskopis, maka lobus itu secara teorinya terhitung sebanyak 200 sampai dengan 300 lobus. Nah, banyak. Makanya sperma laki-laki itu unlimited, jumlahnya begitu banyak. Nah, jadi apa fungsi lobus ini? Nah, kan gitu ya. Kalau kita lihat ya. Nah, jadi tiap lobus ini, tiap lobus satu lobus ini kan satu lobus, dia mengandung tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus kan. Nah, di tubulus seminiferus ini kamu bayangkan aja lah, di tubulus seminiferus ini dia akan menghasilkan 200 sampai dengan 200 juta spermatozoa. Nah, itu satu tubulus. Bagaimana lagi dengan jumlah lobus yang ada 200 lobulus tadi. Makanya bisa kamu bayangkan begitu banyak jumlah sel sperma bagi seorang laki-laki. Berbeda dengan seorang wanita, setiap haid, setiap mau datang bulan menstruasi, dia hanya mengeluarkan satu sel telur. Nah, itu masa suburnya. Ya, kalau dia nggak berjumpa dengan sperma, haid lah dia. Kalau dia berjumpa dengan sperma, maka hamillah si wanita itu. Nah, begitu ya. Nah, apa fungsi tubulus seminiferus itu? Fungsi tubulus seminiferus yang terdapat di ovulus ini adalah tempat pembentukan sperma. Nah, sperma itu dibentuk di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu letaknya di lobulus. Letak jumlah sperma yang dihasilkan oleh tubulus seminiferus adalah 200 sampai dengan 200 juta. Nah, begitu ya, luar biasa. Dah, suhu yang baik untuk sperma itu suhu berapa? 35 derajat Celcius. Nah, jadi kenapa mungkin ada sperma laki-laki itu encer atau mudah mati? Mungkin suhunya itu suhu tempat perkembangan sperma si lelaki itu bisa terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi suhu sperma yang baik itu adalah 35 derajat Celcius.
Nah, jadi itu bisa juga menjadi salah satu faktor atau variabel yang menyebabkan seorang laki-laki itu tidak bisa eh, sperma yang dikeluarkan untuk proses kehamilan itu tidak jadi. Karena apa? Karena dari testis tubulus seminiferus si lelaki itu saja sendiri sudah mati spermanya karena suhunya itu terlalu panas. Makanya laki-laki itu tidak boleh terlalu bekerja pada suhu yang begitu panas, jadi akan berpengaruh terhadap spermanya. Mungkin nggak nampak, tapi secara fisiologi kan nanti bisa dilihat sudah menikah tapi tidak bisa punya anak atau susah untuk memiliki keturunan. Nah, di antara tubulus-tubulus ini nanti ada juga yang disebut dengan sel-sel interstitial Leydig. Nah, sel-sel interstisial pada kuliah pakar endokrin sudah pernah dokter kasih nampak. Namanya adalah sel interstisial yang fungsinya adalah untuk menghasilkan testosteron. Kemudian ada sel Sertoli. Sel Sertoli itu adalah untuk menghasilkan sperma. Jadi fungsi testis itu dia ada dua, menghasilkan testosteron dan menghasilkan sperma. Sperma itu dihasilkan di sel Sertoli, ya. Sedangkan testosteron itu dia dihasilkan di sel-sel interstisial Leydig. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke saluran reproduksi. Masa saluran itu kan ibarat penghubung lah, ibarat pipa. Jadi saluran pengeluaran, saluran pada reproduksi itu, saluran reproduksi adalah tempat sperma keluar atau jalan keluar lubang kecil yang menghubungkan organ dalam. Artinya organ dalam yang mana yang dimaksud? Dari testis. Dari testis tempat dikeluarkannya sperma tadi. Sampai ke mana? Tentunya sampai ke ejakulasi. Ejakulasi itu adalah ketika seorang pria mengeluarkan spermanya. Nah, ya. Nah, jadi itulah salurannya. Nah, sebatas itulah. Jadi kita bahas satu-satu dari mana ke mana arahnya. Nah, saluran pengeluaran atau reproduksi pada pria itu nanti ada yang kita kenal dengan epididymis satu ya. Yang kedua adalah vas deferens. Yang ketiga adalah saluran ejakulasi dan termasuk ke dalamnya adalah uretra. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama epididymis. Inilah epididymis nih. Nah, ini epididymis. Kalau ini tadi testis ya. Testis ditutupi oleh skrotum, di atas testis ada kremaster atau kremaster, habis itu di atasnya adalah otoduster, kemudian di sininya ada apa tadi? Ada kulit skrotum. Ini lobulus, habis itu ada di dalam lobulus ada tubulus seminiferus. Nah, inilah dia penghubungnya epididymis. Nah, ini epididymis ya, ini epididymis semua. Nah, epididymis itu merupakan saluran halus yang merupakan panjangnya lebih kurang sekitar 6 cm nih. Terletak di sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Nah, ini dia. Jadi di atas apa? Kaput itu bagiannya ya, kaput, korpus dan cauda. Fungsinya untuk apa? Untuk pematangan dan penyimpanan sperma. Pematangan sperma dan penyimpanan. Berapa lama disimpan? Kalau dalam teori ini yang baiknya adalah untuk pematangan sperma 40 hari. Nah, makanya kok adik-adik yang sering membaca hadis-hadis Nabi, sperma itu disimpan dalam nutfah. Nutfah yang dimaksud itu itulah epididymis selama 40 hari. Nah, jadi jika adik-adik mau spermanya unggul, anak-anaknya baik, anak-anaknya hebat, maka sperma itu harus dimatakan di epididymis selama lebih kurang 40 hari. Nah, ya, kalau cepat sekali dikeluarkan dengan onani, maka spermanya itu nggak akan baik. Bisa encer atau tidak matang. Bagaikan telur saja
Kalau tidak matang nanti tidak akan jadi ayam. Kalau di orang lebih kurang 21 hari jadi ayam ya. Nah, begitu juga dengan sperma. Kalau misalnya dikeluarkan bukan pada waktunya, maka akan menyebabkan sperma itu tidak baik atau nanti kalau lahir pun maka menyebabkan anak itu bodoh. eh, ya lebih banyak kekurangannya lah. Jadi kalau mau menghasilkan generasi yang baik, lebih kurang sekitar 40 hari. Jadi perjalanan yang berapa lama dia dari epididymis ini? Eh, di epididymis ini lebih kurang kita tadi 40 hari ya. Kalau diminggukan itu sekitar 6 minggu. Nah, jadi sekitar 6 minggu lah. 6 kali 7, 42 hari ya betul. Oke, kita lanjut ya. Saluran yang kedua. Nah, saluran yang kedua itu adalah vas deferens. Nah, ini vas deferens itu nih dia. Nah, tadi ini testis, ini epididymis. Vas deferens itu nih dia, sepanjang nih ya. Naik terus ke atas dia. Nah, nampak nih kan utama yang dokter gerakkan kursornya. Nampak dokter. Ini dia. Ini dari sini ya, dari sini kiri kanan tuh. Nah, vas deferens. Nah, sampai ke prostat nanti dia ujungnya. Udah. Sekarang kita lihat apa fungsinya vas deferens. Vas deferens itu adalah sebuah tabung yang berbentuk dari otot dan lanjutan dari epididymis. Jadi dia tidak menempel pada testis dan ujungnya itu terdapat di dalam kelenjar prostat. Ujungnya itu dalam kelenjar prostat di sini dah. Ya, kalau yang di bawah ini dia lanjutan dari epididymis. Nah, jadi kalau seorang laki-laki mau tidak punya anak, jadi istilahnya jangan wanita aja di sterilkan. Nah, ini bagi yang cewek-cewek kalau sudah nanti menikah mau KB ya kan. Nah, nanti si lelaki atau suami bilang udah diikat saja. Nah, istilahnya kan gitu, diikat aja. Kalau wanita itu kan diikat tuh tubannya, disterilkan saja. Nah, bilang aja sama laki-lakinya. Nah, bang, jangan laki-laki, jangan saya lah, abang saja. Nah, kalau laki-laki supaya spermanya nggak keluar, diikatnya di sini, di vas deferens. Nah, ya, KB pada laki-laki. Nah, jadi nanti kalau sudah diikat di sini atau dipotong, dipotong di sininya, maka sperma yang dari sini tidak akan bisa mengalir ke prostat. Jadi dia nggak bisa keluar. Nah, makanya kalau misalnya KB itu bukan hanya pada wanita, tapi juga pada laki-laki. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki menyuruh wanita, kalau dua-dua mau, berarti dia sayang sama kamu. Tapi kalau waktu kamu bilang aja, udah abang aja yang disterilkan, nah, dia nggak mau, berarti ada sesuatu yang lain. Udah, kita berapa panjangnya? Fungsinya untuk apa nih? Dulu vas deferens ini adalah membawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius. Ya, dia masuk ke vesika seminalis dari prostat dan menuju ke uretra. Panjangnya ini berapa? Panjangnya ini adalah 50 sampai dengan 60 cm. Nah, kemudian kita lanjut. Ductus ejaculatorius. Ya, ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius itu merupakan gabungan dari vesicula seminalis. Vesicula seminalis 1 2 di sini dia. Ya. Dia berawal dari prostat dan berakhir di utricle prostatik di uretra ya. Nah, ya, ini kan gambarnya ada sini dia. Berjumlah sebuah berfungsi untuk menampung semen. Nah, semen itu sperma ya, yang akan dikeluarkan pada waktu ejakulasi. Jadi dia diantara daripada vesika seminalis. Mengandung otot polos yang berfungsi memberi tekanan pada kantong sehingga sperma dapat memancar dengan kuat. Oke, kita lanjut uretra. Kalau uretra itu panjangnya 6 sampai 18 cm disesuaikan dengan panjang penis lah. Ya, merupakan saluran ini uretra nih ya dari ductus ejaculatorius sepanjang antara laki-laki dan satu dengan yang lain itu berbeda ya.
lebih kurang 6 sampai dengan 18 cm. Nah, jadi atau lebih kurang dia ditutupi bagian luarnya yang istilahnya dikenal dengan penis. Nah, kelenjar itu ada beberapa, ada kelenjar vesika seminalis, ya. Kalau ini vesika seminalis yang tadi dari vas deferens. Nah, ini epididymis, vas deferens, masuknya ke ductus ejaculatorius, di atasnya itu adalah vesika seminalis untuk menampung sementara sebelum diejakulasikan. Ya, atau disebut dengan nama lainnya adalah kantong semen, kantong sperma, jumlahnya sepasang. Nah, terletak di bagian bawah dan atas kantong kemih. Panjangnya berapa nih? Panjangnya itu adalah 5 sampai dengan 10 cm. Kalau kita lihat secara anatomi nanti dia akan berbentuk seperti huruf S, ya. Dia muaranya ke vesika seminalis ke dalam ductus deferens, ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan sperma. Kemudian kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu mengelilingi uretra, kira-kira dia terdapat sebuah menghasilkan suatu sekret keruh yang bersifat asam dengan pH 6,45, ya. Mengandung bahan pengencer ejakulat atau disebut dengan protease, mengandung asam sitrat, mengandung spermidin, dia berjumlah sepasang. Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan cairan di dalam vagina atau prostat. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar bulbo uretra atau Cooper gland, ya, merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Ya, ini ya, Cooper gland. Nah, jadi prostat, Cooper gland langsung ke uretra. Di sini sebelum ke uretra ada kelenjar, ya. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mensekresikan substansi bagian yang membentuk cairan seminalis, membantu lubrikasi uretra, dan mengandung cairan basah sehingga sperma itu tetap bisa suasananya basah, gitu ya. Sehingga ketika masuk ke dalam cairan vagina yang asam tetap bisa hidup, ya, karena sperma itu hanya bisa hidup pada suasana yang basah. Oke, adik-adik, begitu saja perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk bahannya akan dokter kirimkan ke grup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter akhir ya.